Jadi pada saat nanti ada dia sistemnya berdiri, ruku gimana? Lalu sujud. Pada saat mau sujud nanti ada ayat yang harus dibaca, surat Sajadah. Takut saya salah ya. Namanya manusia kan dia udah apa kadang-kadang tak usah. Ya. Jadi ada ayat Sajadah dibaca. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. KS Fussilat ayat 36 sama 38. 37, 38 ayat surat Fussilat. Fussilat ya, nanti dicari ya. Surat Fussilat. Fussilat ada ya Mas? Surat Fussilat ayat dari 36 sampai ayat 38. Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas-sami'ul 'alim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istaghfaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, siapa mereka? Malaikat yang diisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedangkan mereka tidak jemu-jemu, artinya tidak berhenti-berhenti. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Itu bukti kekuasaan Allah. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu hendak sembah. Jadi di sini membuktikan metodologi yang berdiri ini dibacakan ayat Fussilat ayat 36 sampai ayat 38 mengarahkan si pasien yang beriman ini untuk sujud kepada Allah. Nah, pada saat kita sujud kepada Allah, jin takut ya, iblis takut, keluar dari tubuhnya. Jelas? Yes. Nah, contohnya, saya contohkan sekarang ya. Udah jelas ya penjelasan saya? Satu, untuk melancarkan jalan darah. Yang kedua adalah metode keimanan, ketauhidan kita, keyakinan kita bahwa si Abu ini, si pasien Abu ini, dia hanya sujud kepada Allah ketika mendengarkan ayat Fussilat. Nanti dia harus sujud kepada Allah. Jelas ya? Dan menunjukkan tidak ada yang disembah selain Allah. Saya contohkan. Nanti yang dipegang adalah titik. Nah, gini, maaf. Ini jadi kepotong lagi. Kemarin yang dijelaskan adalah kita harus mengetahui juga titik-titik cakra dalam tubuh manusia. Titik apa? Cakra. Cakra adalah tempat keluar masuknya energi. Ada cakra mahkota di sini. Cakra apa Mas Dedi? Cakra apa? Ondel-ondel. Tempat keluar masuk. Nah, tempat keluar masuknya energi. Cakra, ada cakra mahkota. Dia bentuknya seperti bunga yang mekar. Di sini adanya di ubun-ubun, makanya dibekam di ubun-ubun. Ini supaya apa? Aktif nih cakra mahkotanya. Jadi bukan hanya bekam titik kepala. Jadi kita sampai bisa ngejelaskan, wah ini titik cakra nih Pak, tempat keluar yang masuk. Makanya ketika zikir nih, la ilaha illallah, merem mata kita di ke atas ubun-ubun ini terasa nih, wujud putuk kayak serunggir. Nah, berarti cakra mahkotanya aktif. Ada cakra ajna, ada cakra tenggorokan, ada cakra jantung, ada cakra seks, ada kundalini, tulang ekor di sini.
Nah ini kan semuanya harus dipelajari, refleksi, pijat urut, pijat saraf. Karena hati-hati juga kalau yang dia nggak belajar pijat urut yang benar, tulang ekornya mentekan aja, wah ini bahaya ini. Karena ada cakra tunggal ini, cakra tulang ekor di situ bahaya. Nah, jadi cakra ini harus yang kita pegang itu pada saat ruqyah adalah cakra. Titik 72 penyakit adalah cakra sih. Ini cakra ini keluar masuk energi. Bisa energi negatif, bisa energi positif. Kalau dia maksiat, dia nggak pernah ibadah, maka yang masuk adalah energi negatif. Maka yang kita pegang adalah cakra di sini. Satu, ya. Cakra ajna. Ini bagi orang-orang yang kurang tenang, kita pegangnya di sini. Cakranya. Pada saat ruqyah baca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Kalau dia jantung sakit jantung, dia kurang tenang, pegang cakra jantung. Ya kalau perempuan jangan. Mudah-mudahan kata Ustaz kayak boleh pegang jantung, belum pegang gue. Kan gitu. Kalau untuk perempuan tidak boleh, jarak segini boleh. Makanya Bapak bilang kemarin adalah bisa merasakan energi. Ini kan cakra tangan. Cakra tangan ada di sini. Makanya bisa merasakan ada hawa panas, ada hawa dingin, ada kayak kesetrum-setrum. Tapi ada cara pengaktifannya juga. Sebelum kita mulai, digosok dulu, coba digosok dulu, beda rasanya. Telapak tangan digosok dulu Mas Dedi. Digosok. Iya memang. Digosok. Berapa kali baru kita. Memang begitu. Ini metode ruqyah yang saya pelajari juga. Jadi digosok dulu, baru kita tempel. Makanya kata, wah sakit ya Pak. Gitu. Nah itu karena apa? Energi kita menyalur ke dia, ada energi negatif, maka dia berbenturan. Nah, kalau cakra jantung. Kalau hubungannya dengan daerah perut, daerah sek, maka yang kita pegang adalah cakra seknya. Dibawa pusar aja, jangan ke posisi sini. Bawa pusar di sini. Dibacakan. Ada juga ayatnya. Ayat yang hubungannya dengan perut apa? Ada. Jadi nggak semuanya ayat kursi, nggak semuanya kulhu. Paham ya? Ya. Jadi saya sebut kalau meruqyah lihat sikon dulu. Oh ini orang gangguan ini, maka saya baca ayat ini. Nah, udah. Dan seterusnya. Oke, jelas ya? Jadi kemarin saya tambahkan bahwa yang kita sentuh pada saat ruqyah adalah titik-titik cakra. Di mana Mas? Cakra mahkota yang ada di kepala ya. Ada cakra ajna, ada yang di sini ya, di antara tengah-tengah sini. Ada cakra tenggorokan, ya, sampai tembus sini. Cakra jantung, ya kan? Cakra sek, cakra tangan yang di sini, telapak tangan, ada yang di kaki. Banyak dia cakra itu, tapi yang intinya itu, ya. Nah kekuatan manusia adanya di tulang ekor. Makanya kalau orang udah tulang ekornya jatuh patah, udah kena semuanya dia. Maka penyembuhannya di situ. Nah kalau ingin positif, yang Bapak bilang kemarin, Bapak jelaskan ada metode ruqyah itu dengan menggunakan mandi, dengan menggunakan rempah-rempah kah, daun bidara kah, atau lain sebagainya. Ada yang menggunakan herbal pembangkit energi, itu bisa, semuanya bisa. Ada yang dibacakan langsung. Makanya orang yang gangguan sihir itu tidak selamanya harus dibacakan. Dia harus menggunakan mandi. Ada juga yang menggunakan mandi air hujan. Ada yang menggunakan rendam air panas. Ada banyak metodenya. Ada yang dia harus meminum herbal dulu. Karena apa? Menghancurkan gangguan sihir atau energi negatif yang ada di darah, di tulang, di kulit. Jadi si konsultan atau si peruqyah bisa mengarahkan dengan metode-metode seperti itu. Jelas ya? Nah saya praktekkan sekarang. Berdiri dulu. Yang berdiri tadi udah pengertiannya sudah jelas. Yang kita pegang adalah di sini ya, kening ya. Pegang di sini. Yang di sini kita pegang diarahkan jempolnya di sini. Jelas ya? Oh ini ngarep juga ya. Oke. Nah setelah itu bacaan ayat ruqyahnya sama Mas. Sama dari awal kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
susah. Nanti ketika kalau percaya, pada saat kita mau praktekkan wudhu, dilawan sama dia keras. Iya. Oh sujud. Enggak, itu. Benar. Jadi kita sambil kalau nanti ada surat ayat-ayatnya, ayat Al-Fal, ayat Kursi, terus sama Al-Kafirun, sambil kita arahkan dia untuk ruku. Nanti prakteknya tidak semudah ini. Kalau dia ada perlawanan, dia nggak mau disujudin. Jadi si orangnya mau, tapi kenapa badan saya nggak bisa Ustaz? Gitu dia. Tolong, aduh susah gitu. Terus paksa dia untuk ruku karena kita mengarahkan jiwa dia untuk ruku kepada Allah dan sujud kepada Allah. Setelah begini, pegang daerah tulang ekor sama ininya. Ini adalah titik 72. Sakit. 72 macam penyakit. Berarti ada hubungannya nggak Pak pegang? Ada. Pegang di sini, pegang di tulang ekornya. Ini pusat nih saluran energi. Pegang di sini, lalu kita bacakan lanjutan ayatnya dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat Kursi. Setelah, gak usah banyak lama-lama juga, kita ruku dia. Setelah itu barulah kita baca surat tadi Fussilat ayat 36 sampai ayat 38. Kita arahkan dia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Katakan selesai. Kita bilang sujud. Yang bagus baca doa sajadah. Sujud dulu. Baca doa sajadah. Kalau hafal sajadah wajib gitu. Ya, nanti hafalin ya. Doa sajadah tuh. Kalau kita dengar ayat itu langsung sujud sajadah kan kita sajadah wajib. Tapi kalau mau baca subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau sholat baca subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha apa? Maha tinggi. Aduh, soal berarti ini gimana jin mau takut kalau kita sholat aja nggak tahu artinya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi artinya apa? Maha tinggi. Nah, pada saat Mas Dedi Pak Wahyu dia posisi sujud begini, maka cara terakhir kita adalah memerintahkan. Apa? Memerintahkan. Lihat cara saya. Wahai jin, setan, iblis, siapapun kalian yang merasuki dalam tubuh si Abu ini. Siapapun kalian dari bangsa manapun kalian. Jelas kata-kata saya? Nanti latihan. Ini contoh dulu ya. Siapapun yang memerintahkan kalian hari ini juga, namanya perintah. Gimana sih cara perintah? Dengan izin Allah kamu keluar. Bahasa Arabnya ukhruj. Pakai bahasa Arab boleh. Atau perintahnya keluar kalian. Kalau tidak, nah kita peringatkan dia. Kalau tidak, kalian akan tersiksa ketika saya membacakan Al-Quran. Kira-kira jelas nggak kalimatnya? Artinya ketika saya membaca Al-Quran lalu dia tersiksa, kita nggak punya salah. Karena sudah kita peringatkan. Jadi nanti dia nggak minta pertanggungjawaban di akhirat. Oh, saya dibakar aja Pak, saya dibuntungin, lalu buntutnya enggak. Karena kita udah peringatkan. Nggak ngerti juga. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan dihancurkan dengan api nerakanya Allah. Baca ayatnya Mas. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Jelas Mas? Jadi tahu dah ayatnya. Jadi artinya kan di situ. Jadi diperingatkan dia kan ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Indonesia, ngerti bahasa Inggris, ngerti. Kalau kesurupannya di Inggris dia pakai bahasa Inggris kita. Karena di Indonesia orang Jawa campuran ya kita pakai bahasa Arab aja. Ukhruj ya Allah. Saya peringatkan lagi terakhir kali, dia nggak mau keluar juga dengan cepat. Jika kalian tetap bertahan, kalian akan terbunuh ketika saya membacakan Al-Quran ayat-ayat.
Hitung dari 1 sampai 7. Kalau tidak mau keluar, saya akan membacakan ayat-ayat. 1, ukhruj. 2, ukhruj. 3, ukhruj sambil ditepuk. Tapi jangan kayak orang benci. Gitu enggak. Keluar. Keluar. Ukhruj gitu. Paham ya? Paham ya? Nanti praktek. Cuman ini contoh dulu seperti itu metodenya ya. Setelah itu baru dia ucapkan alhamdulillah. Bisa ditanya nanti sama pasien, ini belum mulai dibacakan ayat ruqyah panjang. Gimana mas perasaannya? Lebih enteng pak. Oh tadi saya berdiri gemeteran ya pak. Nah dari situ nanti kita bisa mendiagnosa. Kalau bahasa saya adalah mendiagnosa. Kalau bahasa kedokteran adalah mendiagnosa. Ini penyakitnya apa nih? Bisa. Pada saat dia berdiri, dia merasakan tubuhnya getar. Sebelah kiri kah, sebelah kanan saja kah, atau seluruh badannya. Itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Kalau dia pada saat rukuk, pada saat berdiri dia badannya gemeteran. Ini ada diagnosa bahwa si Abu ini pernah diisi sesuatu atau pernah masang susuk. Pasti itu. Dan itu sudah saya buktikan dari pengalaman. Jadi bukan teori saja. Oh iya benar juga nih secara teori saya pelajari. Dan 1, 2 benar semuanya. Muntah, ada berbagai macam muntah. Ada yang tahap-tahap, ada yang muntah darah, ada yang muntah isi, ada yang muntah air. Semua itu pun bisa kita mendiagnosa penyakit apakah di dalam tubuh manusianya. Jelas sampai di situ? Ya, jangan pusing dulu. Yang penting itulah metodenya. Bagaimana caranya nanti Mas Dedi, Pak Wahyu, Mas Abu, bacaan Al-Qurannya sudah bagus, tinggal dihafalkan. Ayo kita praktekkan dari awal sampai akhir. Yang penting sudah hafal dulu Al-Qurannya. Setidaknya lancar. Setidaknya lancar ya. Nanti dikasih buku ruqyahnya, difotokopi karena kehabisan. Pegang satu-satu masing-masing. Tolong setidaknya tidak hafal tapi lancar. Paham ya? Lancar ya Mas Abu ya. Ya, Pak Wahyu, Mas Dedi. Kalau sudah lancar, nanti kita bareng-bareng pada baca ayat-ayat ruqyah, metodenya seperti apa, dan setiap saya meruqyah usahakan ikut supaya nanti tahu trik-trik dan cara-caranya, cara untuk menjelaskannya semuanya. Jelas ya? Itu dulu dari saya. Cukup ya. Itu dulu. Kayaknya Pak Wahyu lelah, ngantuk, sudah waktunya tidur siang. Saya ambil kesimpulan bahwa dari penjelasan saya pada siang hari ini, saya pengen semangat, niat karena Allah, ingin belajar dan menimba ilmu. Saya yakin kalau niat sungguh-sungguh tidak akan menyia-nyiakan waktu, biarpun hanya 1 menit, apalagi sampai 1 jam mas. Jadi manfaatkan waktu untuk kita berdiskusi dengan siapapun di sini yang kaitannya dengan teman-teman. Lalu setiap pertemuan harus hafal tentang bekam, apa itu bekam, gurah, ruqyah, arti-artinya dulu. Oke? Terus berdiskusi, selaraskan dengan teman-teman di sini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jelas ya? Jelas ya? Oke, itu aja dari saya. Nanti insya Allah kita sambung satu persatu kaitannya saya untuk ruqyah. Nanti saya jelaskan secara gamblang. Kita berbagi ilmu. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini program iklan konsultan dan ruqyah sudah menjadikan suatu pemahaman baru bagi yang mengenal, dan insya Allah sih harapannya seperti konsep dasar ruqyah adalah sebagai ibadah dia membantu orang, dan kita di sini diklat di sini untuk membangun sebuah kekuatan spiritual, membangun kekuatan berpikir dan meningkatkan kesabaran. Oleh karena itu ada mantranya nih. Mantra yang sudah dihafalkan adalah saya
maka aku perintahkan dengan berada untuk membangun sebuah kekuatan dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Catat, catat. Bu, jangan dengerin catat dong. Jangan lagi mau direkam ya ini. Jadi intinya fisik ini kita harus perintahkan energi supaya masuk dengan apa? Energi dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita semua sudah punya transferan banyak, kita bisa transfer. Karena rukyah itu dalam bentuk dibaca itu adalah bentuk transfer ya, transfer energi ayat-ayat rukyah. Ya kita harus punya cukup saldo kan itu. Kita harus sering ngisi, harus sering ditransfer juga, ditransfer oleh kekuatan ayat tadi. Kita isi tubuh kita, diri kita, batin kita, rohani kita untuk meningkatkan kekuatan. Baru nanti kita transfer energi, transfer kekuatan pada orang lain. Itu makanya alhamdulillah nanti secara bertahap diniatkan ibadah menghafalkan ayat Al-Quran sekaligus sebagai bentuk energi perolehan. Ya, energi perolehan yang didapat oleh proses pembelajaran, melalui pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Terus ini jadi rukyah kan harus berarti karena banyak hal, ibadah kita, aksi kita, sedekah kita harus ditingkatkan, sedekah kita, perbuatan baik kita harus sering mendoakan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Dan ini sudah terjalin sebuah kekuatan kebiasaan di sini untuk senantiasa berdoa bersama. Ya, oleh karena itu seperti yang bisa disampaikan, prosesnya bertahap dan semua harus dipelajari, termasuk Pokam kan ngambil darah, setan mengalir dalam tubuh kita, mengalir aliran darah gitu ya. Kemudian juga salah satu bentuk yang tersambung, keluarkan jahat itu juga salah satunya. Jadi metode yang bisa digunakan untuk membersihkan energi negatif bisa dengan gula. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh saya tadi tentang cakra dipelajari. Tubuh kita semuanya itu ada 365 cakra kan? Semuanya ada di telapak kaki dan ada di telapak tangan. Dan yang paling menjadi utama itu kan ada mahkota tadi, mahkota, cakra mahkota, cakra dajna, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra pusar, cakra sek, cakra dasar. 7 cakra. Itu yang utama. Tapi semuanya sebenarnya ada 365 cakra. Ada di mana-mana. Jadi keluar masuknya energi itu ya seluruh tubuh ini menjadi keluar masuknya energi. Tapi yang utama itu 365 dan 7 yang utama. Oleh karena itu, moga nanti secara bertahap kita berdalam, termasuk bacaan-bacaan, termasuk juga berdalam tentang keimanan dan ketakwaan kita. Ya, saya ya kadang-kadang ya introspeksi lah gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan sebuah kekuatan yang negatif, kekuatan yang jin, terus kita harus percaya diri dengan keimanan dan ketakwaan kita. Walaupun kadar keimanan dan ketakwaan kita belum optimal, tapi ketika kita berhadapan dengan jin, dengan orang-orang yang terkena gangguan jin, terkena gangguan setan, kita harus percaya diri bahwa kita insya Allah lebih baik dari mereka, dan pasti itu lebih baik dari jin kan gitu, lebih baik dari orang-orang yang berbuat kejahatan, termasuk yang menyantet, yang melakukan guna-guna dan sebagainya. Kita harus yakin bahwa kita pasti bisa insya Allah, karena konsepnya adalah nawa itu syifa minallah ta'ala, kita yang berobat dari Allah Ta'ala.
Udah gak ada yang ditakutkan. Kita niat berobat, ya dari Allah Taala loh. Jadi bukan kita soal gaya mengobati, kita bukan sendiri. Kita hanya niat berobat dari Allah Taala untuk menyembuhkan penyakitnya siapa? Itu aja Bapak. Mudah nanti kita bisa teruskan di sesi yang lain. Demikian kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.